Republik presidensial. Republik presidensial itu sistem pemerintahan di mana presiden jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung rakyat dan punya kekuasaan eksekutif penuh tanpa tergantung parlemen kayak di sistem parlementer. Awalnya muncul dari Amerika lepas dari Inggris, terus diadaptasi banyak negara. Ada versi kuat kayak Amerika dan semi presidensial kayak Prancis. Beda utamanya di pembagian kekuasaan sama parlemen. Kelebihannya stabil karena presiden tetap walau parlemen ribut, tapi kekurangannya rawan otoriter. Sistem ini makin berkembang dengan berbagai modifikasi lokal, pengaruh budaya, dan kadang dikritik karena bisa bikin kekuasaan terlalu terpusat. Contohnya Amerika, Brasil, Indonesia. Fun fact, di beberapa negara, presiden presidensial tetap pakai gaya ala raja. Republik parlementer. Republik parlementer itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipegang Perdana Menteri yang dipilih parlemen, bukan presiden langsung, dan presiden biasanya cuma simbolik aja. Sistem ini lahir dari Inggris lalu diadaptasi banyak negara Eropa. Ada yang murni kayak Jerman dan semi kayak India, bedanya di seberapa besar peran presidennya. Kelebihannya lebih demokratis dan fleksibel, tapi rawan gonta-ganti pemimpin. Sekarang makin disesuaikan budaya lokal dan kadang dikritik karena konflik antar partai. Contohnya India, Jerman, Italia. Fun fact, kadang presidennya nggak dikenal orang negaranya sendiri. Republik semi-presidensial. Republik semi-presidensial itu sistem campuran di mana ada presiden kuat yang dipilih rakyat dan perdana menteri yang ditunjuk parlemen. Jadi kekuasaan dibagi dua dan harus kerja bareng. Awalnya populer di Prancis pas era de Gaulle, lalu menyebar ke negara lain. Ada versi presidensial berat kayak Rusia dan parlementer berat kayak Prancis, tergantung siapa yang dominan. Kelebihannya fleksibel, tapi kalau presidennya beda arah sama parlemen, bisa ribut mulu. Sistem ini terus berevolusi biar cocok sama budaya lokal, tapi sering dikritik karena bingungin dan bisa bikin dua kepala tapi satu badan. Contohnya Prancis, Portugal, Sri Lanka. Fun fact, kadang Perdana Menterinya lebih sibuk tapi presidennya yang sering disorot kamera. Monarki konstitusional. Monarki konstitusional itu sistem kerajaan di mana raja atau ratu cuma simbol negara, kekuasaan nyatanya dipegang parlemen dan perdana menteri, jadi beda sama monarki absolut. Ini muncul dari Inggris setelah Revolusi Glorious, terus jadi model banyak negara. Ada yang aktif dikit kayak Inggris dan yang cuman figuran banget kayak Jepang. Kelebihannya stabil dan tradisional, tapi dikritik karena masih pakai sistem turun-temurun. Sekarang banyak berkembang tapi tetap jaga simbol budaya. Contohnya Inggris, Swedia, Jepang. Fun fact, Ratu Inggris nggak bisa asal nonton Netflix, harus lewat protokol. Monarki absolut. Monarki absolut itu sistem di mana raja punya kuasa penuh atas negara tanpa batasan hukum atau parlemen. Pokoknya dia yang paling atas. Sistem ini muncul dari Eropa abad pertengahan, terkenal lewat Raja Louis XIV Prancis yang bilang negara adalah saya. Ada yang total banget, kayak Arab Saudi, dan yang agak longgar. Kelebihannya keputusan cepat, tapi kekurangannya rawan disalahgunakan. Sekarang jarang, tapi masih eksis di beberapa negara. Contohnya Arab Saudi, Brunei. Fun fact, di monarki absolut, keputusan raja bisa lebih cepat dari loading wifi. Teokrasi. Teokrasi itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang pemimpin agama atau hukum negara berdasarkan ajaran agama. Jadi negara dan agama nyatu banget. Dulu banyak muncul di peradaban kuno kayak Mesir dan Israel. Sekarang bentuk modernnya bisa beda-beda. Ada yang total kayak Iran dan yang simbolik. Kelebihannya bisa jaga nilai moral versi agama, tapi rawan diskriminasi dan susah terima perbedaan. Sekarang makin dikritik karena nggak fleksibel di dunia modern. Contohnya Iran, Vatikan. Fun fact, di teokrasi kadang konstitusinya aja dianggap nggak sepenting kitab suci. Komunisme modern. Komunisme modern satu partai itu sistem di mana negara dikontrol penuh oleh satu partai komunis tanpa oposisi dengan ide utama semua milik bersama dan negara ngatur ekonomi. Berawal dari pemikiran Karl Marx terus jadi nyata lewat Uni Soviet dan Tiongkok. Ada yang keras banget kayak Korea Utara dan yang agak fleksibel kayak Tiongkok sekarang. Kelebihannya stabil dan bisa atur pembangunan cepat, tapi kekurangannya minim kebebasan dan rawan otoriter. Sekarang masih eksis tapi udah banyak adaptasi kapitalis. Contohnya Tiongkok, Vietnam, Korea Utara. Fun fact, di beberapa negara, satu partainya bisa lebih eksis dari boyband K-pop. Sosialisme demokratis. Sosialisme demokratis itu ideologi yang nyatuin ekonomi sosialis sama sistem politik demokrasi. Jadi rakyat tetap bebas milih pemimpin, tapi negara ikut campur buat jamin kesejahteraan bareng-bareng.
Muncul dari reaksi atas komunisme otoriter dan kapitalisme liar, populer banget di Eropa abad 20. Ada versi yang fokus kesejahteraan, kayak Skandinavia, dan yang lebih kiri dikit. Kelebihannya adil dan merata, tapi dikritik karena pajak tinggi dan birokrasi ribet. Sekarang makin ngetren lagi di kalangan anak muda yang pengen sistem lebih manusiawi. Contohnya Swedia, Norwegia, Denmark. Fun fact, di sana kuliah dan rumah sakit bisa gratis, tapi beli burger bisa semahal skincare. Diktator militer atau junta itu sistem di mana militer ngambil alih pemerintahan, biasanya lewat kudeta, dan pemimpinnya orang berseragam yang ngatur negara kayak lagi mimpin pasukan. Awalnya sering muncul pas negara chaos atau pemerintah sipil dianggap lemah, kayak di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Ada yang dipimpin satu jenderal, model diktator, dan ada yang kolektif, model junta. Kelebihannya bisa stabilin situasi cepat, tapi kekurangannya jelas. Minim hak rakyat, nyaris nggak ada demokrasi. Sekarang masih ada, tapi makin dikritik karena pelanggaran HAM. Contohnya Myanmar, Mesir. Fun fact, beberapa jenderal junta pernah bikin partai biar kelihatan demokratis, padahal ya gitu-gitu aja. Kapitalisme otoriter itu sistem di mana negara ngasih ruang buat pasar bebas dan bisnis tumbuh pesat, tapi tetap dikendalikan pemerintah otoriter yang ngerem kebebasan politik rakyatnya. Muncul dari kombinasi ekonomi kapitalis barat dan kontrol politik ala rezim kuat, makin kelihatan setelah era Perang Dingin. Ada yang dominan negara, kayak Tiongkok, dan yang kasih ruang sektor swasta, tapi tetap keras, kayak Rusia. Kelebihannya efisien dan pertumbuhan tinggi, tapi rawan korupsi, sensor, dan ketimpangan. Sekarang dikritik karena kaya tapi nggak bebas. Contohnya Tiongkok, UEA. Fun fact, bisnis bisa cuan gede asal nggak ngelawan pemerintah. Federasi. Negara federasi itu sistem di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, kayak negara bagian atau provinsi. Jadi tiap wilayah punya otonomi sendiri, tapi tetap satu negara. Muncul dari kebutuhan nyatuin wilayah luas atau beragam, kayak Amerika setelah merdeka. Ada federasi simetris, kewenangannya mirip, dan asimetris, ada yang lebih kuat. Kelebihannya fleksibel dan cocok buat negara gede, tapi rawan tumpang tindih aturan. Sekarang makin adaptif, tapi kadang bikin bingung soal siapa yang ngatur apa. Contohnya Amerika Serikat, Jerman, India. Fun fact, di Amerika ganja bisa legal di satu negara bagian tapi ilegal di pusat, kayak punya dua orang tua beda prinsip. Kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat dengan kekuasaan tertinggi, meskipun ada pembagian wilayah administratif. Karakteristik utamanya adalah kesatuan dan integrasi di mana pemerintah pusat memiliki kontrol penuh. Sejarahnya berawal dari kerajaan atau negara yang ingin menjaga stabilitas nasional. Tipe negara kesatuan meliputi yang terpusat, seperti Prancis, dan desentralisasi, seperti Jepang. Kelebihannya adalah stabilitas politik, namun bisa kurang fleksibel di level daerah. Secara sosial, sistem ini cenderung memperkuat identitas nasional, meski ada kritik soal kurangnya otonomi lokal. Beberapa contoh nyata adalah Indonesia dan Inggris. Fun fact, Inggris sempat menggunakan sistem serupa, tapi dalam bentuk kerajaan yang sangat terpusat. Satu partai. Negara satu partai adalah sistem politik di mana hanya ada satu partai yang berkuasa, mengontrol hampir semua aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Biasanya, ini muncul dari revolusi atau gerakan politik yang ingin menghapuskan pluralisme. Tipe negara satu partai terbagi antara yang otoriter dan yang lebih sosialis. Keuntungan sistem ini adalah stabilitas dan efisiensi, tetapi sering dikritik karena membatasi kebebasan politik. Cina adalah contoh nyata, dan fun fact-nya, meskipun satu partai, mereka punya pemilu, tapi cuman untuk anggota partai. Multipartai. Negara multipartai adalah sistem di mana banyak partai politik ikut serta dalam pemilihan umum, memberikan lebih banyak pilihan bagi rakyat. Asalnya dari tradisi demokrasi yang mengutamakan keberagaman pendapat. Tipe negara multipartai terbagi antara sistem koalisi, seperti di Jerman, dan sistem mayoritas, seperti di India. Kelebihannya adalah inklusivitas dan kebebasan berpolitik, tapi bisa bikin pemerintah lambat karena koalisi yang sering ribut. Negara-negara seperti India dan Brasil pakai sistem ini. Fun fact, Indonesia pernah mengalami koalisi yang sangat beragam. Oligarki modern de facto adalah sistem di mana sekelompok kecil orang atau elit mengendalikan kekuasaan meskipun secara resmi negara terlihat demokratis. Asalnya bisa jadi dari konsentrasi kekayaan atau kekuasaan dalam tangan segelintir orang. Tipe-tipe oligarki ini bisa berbentuk korporasi besar atau keluarga kaya yang mempengaruhi politik. Kelebihannya adalah stabilitas ekonomi, tapi sering dikritik karena menambah ketimpangan sosial. Contohnya Amerika Serikat dan Rusia. Fun fact, beberapa pengusaha besar bahkan lebih berpengaruh daripada politisi di beberapa negara.
Mikroreligius. Negara mikroreligius adalah negara kecil yang diatur berdasarkan prinsip atau ajaran agama tertentu. Biasanya negara ini punya wilayah sangat terbatas dan menjadi pusat spiritual bagi penganut agama tersebut. Asalnya sering berhubungan dengan perkembangan agama besar atau tempat ziarah. Kelebihannya adalah kesatuan agama dan budaya, tapi sering terjebak dalam keterbatasan sosial dan politik. Contohnya adalah Vatikan dan Monaco. Fun fact, Vatikan meski kecil punya pengaruh besar dalam politik dunia. Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Febriana Mirna, biasa dipanggil Mirna, dari kelas 2024J dengan NPM 24103471 Prodi PGSD. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur tata cara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara, termaksud hubungan antara lembaga negara dan pembagian kewarganegaraannya di antara mereka. Sistem ini menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi negara untuk mencapai tujuan nasional. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini dipilih langsung oleh rakyat atau lembaga legislatif di beberapa negara dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen tertentu kecuali dalam kondisi tertentu atau seperti pelanggaran hukum. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Lembaga eksekutif dan legislatif terpisah secara jelas dan tegas. Contohnya di negara Amerika Serikat. Indonesia di zaman pasca amandemen tahun 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan parlemen. Kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Kepala negara, raja atau presiden memiliki peran yang simbolis. Eksekutif bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Jika kehilangan dukungan, kabinet bisa dibubarkan. Contohnya di negara Prancis dan Rusia. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi presidensial. Gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlemen. Ada presiden dan perdana menteri yang terbagi kekuasaan eksekutif. Presiden biasanya mengurus urusan luar negeri dan pertahanan, sedangkan perdana menteri mengelola urusan dalam negeri, contohnya di negara Prancis dan negara Rusia. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis atau sistem pemerintahan satu partai. Yang pertama, negara dikuasai oleh satu partai politik, biasanya partai komunis. Yang kedua, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas. Yang ketiga, tidak memiliki kebebasan politik seluas dalam sistem demokrasi. Contohnya di negara Tiongkok dan Korea Utara. Yang kelima, sistem pemerintahan di Indonesia. Sejarah singkat perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, dari tahun 1945 sampai tahun 1949 masih presidensial di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, di tahun 1949 sampai 1950 parlementer konstitusi RIS. Yang ketiga, dari tahun 1950 sampai tahun 1959 parlementer. Di tahun 1959 sampai 1998 presidensial dengan demokrasi yang lebih kuat di era Orde Baru. Di tahun 1999 sampai dengan sekarang presidensial dengan demokrasi yang lebih kuat dari hasil reformasi. Yang keenam, ciri-ciri presidensial di Indonesia saat ini. Yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 5 tahunan. Yang kedua, presiden merangkap kepala negara dan kepala pemerintah. Yang ketiga, menteri diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden. Yang keempat, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
kecuali melalui proses impeachment yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, DPR dan Presiden memiliki kedudukan yang setara. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agama. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan. Kelebihan dari sistem pemerintahan Indonesia. Stabilitas pemerintahan lebih terjaga karena presiden mudah dijatuhkan oleh parlemen. Jalannya pemerintahan lebih efisien karena presiden tidak perlu menunggu persetujuan parlemen untuk menunjuk menteri. Rakyat memiliki kontrol agung melalui pemilihan presiden. Itulah kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan. Yang kedelapan, kekurangan stabilitas pemerintahan lebih terjaga karena presiden tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. Jalannya pemerintahan lebih efisien karena presiden tidak perlu menunggu persetujuan parlemen untuk menunjukkan menterinya. Rakyat memiliki kontrol langsung melalui pemilu presiden. Berikut sistem pemerintahan di Indonesia menurut 5 para ahli. Baik, penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan sistem pemerintahan menurut 5 para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Yani. Dalam bukunya, Sistem Pemerintahan Indonesia, Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi di tahun 1945 Undang-Undang Dasar, ia menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Setiap lembaga memiliki wewenang dan batasan yang jelas untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, menurut Sofyan Effendi, sebagai akademisi dan Universitas Gadjah Mada, dalam tulisannya, sistem pemerintahan adalah jati diri bangsa. Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia muncul karena teori pemisahan kekuasaan dan keinginan untuk menentang sistem parlementer yang dianggap sebagai budaya kolonial Inggris. Karakteristik utamanya adalah badan perwakilan tidak memiliki supremasi parlemen dan presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk menjamin stabilitasnya. Yang ketiga, menurut Fitra Arsil, akademisi hukum tata negara ini merangkum karakteristik utama sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menjadi 2 poin, yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Selain itu, single eksekutif dapat membentuk organisasi pendukung untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan. Yang keempat, menurut Syamsul Bakri, dalam jurnalnya Konsep Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ia menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem presidensial konstitusional yang menggabungkan unsur presidensial dan parlementer. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, menterilah yang bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen untuk memiliki kewenangan pengawasan serta dapat melakukan pemakzulan terhadap presiden. Yang kelima, menurut Mulyadi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa sistem bernegara Indonesia yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara belum pernah diimplementasikan dengan baik sejak zaman Soekarno dan Soeharto. Bahkan
pada era reformasi justru dihapus dan dirusak. Ia menyatakan bahwa proposal kebangsaan Ketua DPD Republik Indonesia merupakan solusi untuk memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.